Baiklah, saya Pira Pratiwi sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris atau intelligence yang berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Menurut Alfred Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelijensi yang hidup antara tahun 1857 sampai 1911, bersama Theodore Simon mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Disimpulkan bahwa 1. Intelijensi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi yang baru dan beragam. 2. Kemampuan untuk berpikir dalam menggunakan konsep-konsep secara abstrak. 3. Kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. 4. Kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi: 1. Faktor bawaan. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor minat. 4. Faktor kebebasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi sehingga adanya perbedaan intelijensi seseorang dengan yang lainnya, antara lain, yang pertama itu pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan DNA perkembangan. Setiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika manusia itu telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, pembawaan yang khas. Pembawaan yang khas akan mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Ciri-ciri intelijensi. Yang pertama, kemampuan abstrak. Kemampuan bekerja dengan menggunakan gagasan atau simbol yang berkaitan dengan simbol verbal dan matematik. Yang kedua, kemampuan mekanik. Mekanik atau kemampuan bekerja dengan menggunakan alat mekanis dan kemampuan melakukan pekerjaan yang memerlukan aktivitas indera gerak atau sensori motor. Yang ketiga, kemampuan sosial atau kemampuan untuk menghadapi orang lain di sekitar diri sendiri dengan cara yang efektif. Teori intelijensi. IQ tidak hanya diukur berdasarkan skor tunggal. Sampai sekarang, teori-teori intelijensi dikembangkan dari indeks tunggal atau hanya ditunjukkan dengan IQ kepada multi-indeks atau melibatkan pengukuran verbal, numerikal, perseptual, dan spatial. Menurut Saitopo, pada tahun 1983, ada beberapa ahli yang menyampaikan teori intelijensi, antara lain yang pertama, teori univator, dikemukakan oleh William Stern pada tahun 1911. Teori ini membahas tentang kemampuan umum dan kemampuan tunggal. 2. Teori dua faktor Superman. Menurut teori ini, setiap orang memiliki kemampuan umum dan kemampuan khusus. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan umum dan khusus yang berbeda-beda. Yang ketiga, teori multifaktor. Teori ini dikembangkan oleh L. Thorndike yang ini mengatakan bahwa intelijensi terdiri dari bentuk hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan ini yang mengarahkan tingkah laku individu. 4. Teori sampling.
Teori sampling dikemukakan oleh Godfrey H. Thomson pada tahun 1916. Menurut teori ini, item tes harus diseleksi secara oleh Binet D.A. Sperman yang menggunakan teknik sampling Fursorship. Teori ini juga menghilangkan kemampuan umum, akan tetapi menguji pemahaman terhadap kemampuan pemecah masalah. 5. Teori kemampuan mental primer. Teori ini dikemukakan oleh Thurston pada tahun 1983. Berdasarkan faktor dalam intelijensi ini adalah kemampuan umum mulai masing-masing primer. Walaupun demikian, setiap individu memiliki perbedaan kualitas kemampuan mental meskipun jumlah kemampuan mentalnya sama. 6. Teori intelijensi Guilford. Teori ini dikenal pada tahun 1967. Teori ini mengungkapkan kekomplekan intelijensi dan menolak teori faktor kemampuan umum dan kemampuan khusus. 7. Teori hierarki. Teori ini berusaha menyatukan adanya faktor kemampuan umum dan kemampuan khusus. 8. Teori hierarkis. Teori ini digagas oleh Robert G. Sternberg yang merupakan psikolog kognitif generasi baru. Dia membahas tentang intelijensi manusia dalam hubungan dengan penalaran dan pemecahan masalah. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Di sini saya Salsabilana Putri izin melanjutkan. Pengukuran atau tes inteligensi. 1. Sejarah tes inteligensi. 2. Macam-macam teori. 3. Manfaat tes inteligensi. Yang pertama, sejarah tes inteligensi. Pada abad 15, di Cina telah berlangsung usaha untuk mengukur kompetensi para pelamar jabatan sebagai pegawai negara. Untuk diterima sebagai pegawai, para pelamar harus mengikuti ujian tertulis mengenai pengetahuan Konfusian klasik dan mengenai kemampuan menulis puisi dan komposisi karangan. Ujian ini berlangsung sehari semalam di tingkat distrik. Kurang dari 7% pelamar yang biasanya lulus ujian di tingkat distrik tersebut kemudian harus mengikuti ujian berikutnya yang berupa kemampuan menulis prosa dan sajak. Akhirnya barulah ujian tingkat akhir diadakan di Peking, di mana di antara para peserta akhir ini hanya lulus sebesar 3% saja. Para lulusan ini dapat diangkat menjadi Mandarin dan boleh bekerja sebagai pegawai negara. Dengan demikian, dari ketiga tahap ujian tersebut, hanya 5 di antara 100.000 pelamar saja yang pada akhirnya dapat mencapai status Mandarin. Tidak jelas jenis pekerjaan kantor apa saja yang dapat dipegang oleh para lulusan yang telah berstatus Mandarin itu. Apabila status Mandarin itu merupakan semacam lisensi untuk bekerja di mana saja pada jenis pekerjaan apa saja, tentulah mata ujian yang berupa pengetahuan sastra dan kemampuan menulis prosa tidak merupakan prediktor prestasi yang cukup baik. Diferensiasi kemampuan pada jenis pekerjaan yang berbeda tidaklah dapat dilakukan dengan hanya mengujikan satu bidang kemampuan saja. Apabila pekerjaan yang dapat dimasuki oleh para Mandarin itu memang pekerjaan yang menuntut pengetahuan luas mengenai sastra dan kemampuan mengarang, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh para penguasa Cina waktu itu dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip kemampuan yang tekah berkembang lebih akhir dan masih dipegang sampai sekarang ini. Baru pada awal abad 19 ujian semacam itu mulai dihilangkan sejalan dengan pesatnya kemajuan universitas-universitas. Yang kedua, macam-macam teori. Mengenai perbedaan kualitatif dan pandangan yang menekankan pandangan kuantitatif, pandangan pertama berpendapat bahwa perbedaan inteligensi setiap individu terletak pada kualitasnya atau pada dasarnya berbeda. Sedangkan yang memberatkan pada pandangan kuantitatif adalah perbedaan inteligensi satu sama lainnya yang hanya semata-mata karena perbedaan materi yang diterima atau karena perbedaan dalam proses belajarnya. Perbedaan proses belajar akan membawa perbedaan dalam segi inteligensinya, baik pandangan pertama maupun yang kedua. Keduanya mengakui bahwa individu satu dan yang lainnya berbeda dari segi inteligensinya. Persoalan yang timbul ialah bagaimana dapat mengetahui taraf inteligensinya. Salah satu cara ialah dengan menggunakan alat tes yang disebut dengan tes inteligensi. Adapun tes inteligensi standar. A. Tes Binet-Simon. Tes ini ditemukan oleh Alfred Binet, seorang dokter di Prancis, dan Theodore Simon antara tahun 1908 sampai 1911. Awalnya disebut dengan Scale Matricu dell'Intelligenza atau skala pengukuran kecerdasan. B. Tes Wechsler. Tes ini dibuat oleh Wechsler Bellevue pada tahun 1939.
Tes ini ada dua macam. Pertama untuk anak umur 16 tahun ke atas, yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale Y. Kedua untuk anak-anak, yaitu Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini meliputi dua subverbal dan performance, tes lisan, perbuatan, dan keterampilan. C. Tes Progressive Matrix. Tes inteligensi ini diciptakan oleh L.S. Penrose dan J.C. Raven di Inggris pada tahun 1938. Tes ini dapat diberikan secara klasikal maupun perorangan. Berbeda dengan Binet dan Wechsler, tes ini juga tidak menggunakan IQ, tapi menggunakan percentile. D. Tes inteligensi atau Intelligence Structures Test. Tes IST merupakan salah satu tes digunakan untuk mengukur inteligensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Almator di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. 3. Manfaat tes inteligensi. Dewa Kutuskadi dan Nila Kusmawati mencatat ada beberapa manfaat dari tes inteligensi, antara lain yang pertama, dapat digunakan untuk seleksi penerimaan murid baru. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan tes inteligensi pada saat penerimaan siswa baru, maka pihak sekolah tidak akan sembarangan dalam memilih dan menerima siswa baru, sehingga pihak sekolah akan memperoleh siswa-siswa yang berbobot dan dapat mengikuti pelajaran dengan lancar tanpa adanya hambatan dari aspek kognitifnya. Yang B. Pembinaan atau mengevaluasi terhadap prestasi yang dicapai. Dengan adanya tes inteligensi dapat diketahui potensi yang dimiliki siswa sehingga dapat mengukur prestasi yang akan dicapai atau yang telah dicapai siswa selama ini sesuai atau tidak dengan potensi yang dimilikinya. Serta dapat diketahui juga hambatan yang dialami oleh siswa tersebut. C. Mengelompokkan siswa pada program khusus. Melalui tes inteligensi, para pendidik maupun orang tua dapat mengetahui berapa besar tingkat kemampuan anak dalam menerima materi di sekolah. D. Hasil tes inteligensi dapat disumbangkan ada program pemilihan jurusan atau program studi. Yang E. Memudahkan menemukan data-data kepribadian. Apabila tes inteligensi ini dilengkapi data-data hasil tes kepribadian, tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan hasil tes lain, maka semua data yang terpadu ini sangat berguna bagi kepala sekolah, guru, orang tua untuk lebih memahami peserta didiknya dan mereka dapat menyediakan lingkungan yang dibutuhkan peserta didiknya. F. Peran pendidik dalam pengembangan kecerdasan. Menurut Winata Putra menjelaskan ada cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang mengembangkan semua kecerdasan. Yang pertama, mengaktifkan seluruh indera pembelajaran. Ada 3 cara dapat dilakukan untuk mengaktifkan seluruh indera pembelajar. Yang pertama, melatih cara mendengar yang efektif. Telinga bagi manusia adalah instrumen yang luar biasa. Melalui telinga, otak menerima bunyi dan membuat duplikat bunyi tersebut dan mengulang seluruh bunyi tersebut seperti suatu simfoni. Selain itu, pendengaran juga merupakan salah satu unsur pokok dalam pembentukan imajinasi dan kreativitas. B. Melatih mata untuk membaca cepat dan efektif. Mata merupakan bukti keajaiban mekanisme biologis. Melalui mata, otak dapat menerima fakta-fakta yang menakjubkan yang dapat memberikan rangsangan yang lebih kaya sehingga dapat melihat dengan jeli, analitis dan akurat. Mata sangat erat hubungannya dengan kemampuan membaca. Yang C. Melatih keterampilan menulis atau membuat catatan yang cepat dan tepat. Mengenai keterampilan menulis dan membuat catatan yang cepat dan tepat ini, ada beberapa. Yang pertama, ada pembelajar yang tidak mencatat sama sekali. Yang kedua, ada pembelajar yang diberikan catatan lengkap yang dibuatkan oleh guru. Yang ketiga, ada pembelajar yang membuat catatan lengkap sendiri. Yang keempat, ada pembelajar yang diberikan catatan berupa rangkuman. Yang kelima, ada pembelajar yang membuat catatan berupa rangkuman sendiri. Yang keenam, ada pembelajar yang diberikan catatan berupa kata-kata kunci dari guru. Yang terakhir, ada pembelajar yang membuat catatan berupa kata-kata kunci sendiri. Yang kedua, melatih silang inteligensi atau kecerdasan yang berbeda. Yang dimaksud dengan silang di sini adalah setiap inteligensi pembelajar tidak dikembangkan secara bersamaan, tetapi dikembangkan satu persatu secara terpisah. Tujuannya adalah agar pembelajar dapat mengasah setiap bagian inteligensinya selama waktu tertentu. G. Pengertian kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard Universitas Amerika Serikat pada tahun 1983. Berbagai ilmu dari
Gardner yang telah menemukan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, bahwa ada banyak kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Teori ini juga menekankan pentingnya model atau teladan yang sudah berhasil mengembangkan salah satu kecerdasan hingga puncak. Teori kecerdasan majemuk adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Gardner dengan bukunya berjudul Friends of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, sebagaimana dikutip Paul Suparno, membagi kecerdasan manusia dalam 7 kategori dan kemudian berkembang menjadi 10 kategori, yaitu yang pertama, kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan yang dimilikinya. Yang kedua, kecerdasan matematika atau logic mathematical intelligence. Kecerdasan matematika merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga, kecerdasan ruang visual atau spatial intelligence. Kecerdasan ruang atau inteligens ruang visual adalah kemampuan seseorang dalam menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti yang dimiliki oleh seseorang dekorator dan arsitek. Yang keempat, kecerdasan gerak badani atau bodily kinetic intelligence. Kecerdasan gerak badani merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, kecerdasan musikal atau musical intelligence. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, dan menikmati lagu. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Intelligence interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, watak, temperamen, ekspresi wajah, suara, dan isyarat dari orang lain. 7. Kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Intelligence intrapersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti tentang diri sendiri dan kemampuan bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Yang kedelapan, kecerdasan lingkungan atau natural intelligence. Inteligens lingkungan atau natural memiliki kemampuan mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat memahami dan menikmati alam dan menggunakannya secara produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Inteligens eksistensial lebih menyangkut pada kepekaan dan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Yang 10 yaitu kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Pada tahun 1990-an, penelitian oleh Michel Persinger dan V.S. Ramachandran menemukan adanya titik ketuhanan Godspot dan otak manusia. Daerah ini berlokasi pada penghubung saraf pada lobus temporal otak. Tanpa inteligensi spiritual, kemampuan manusia tidak dapat mencapai potensi yang penuh. Inteligensi spiritual merupakan akses manusia untuk menggunakan makna, visi, dan nilai-nilai dalam jalan yang pikirkan dan keputusan yang dibuat. Dengan inteligensi spiritual, manusia menyadari dengan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Manusia menemukan kebebasan dari keterbatasan sebagai manusia dan mencapai keahlian. Jika ditautkan ke 10 kecerdasan yang dimiliki manusia tersebut dalam pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya kecerdasan majemuk digunakan untuk diterapkan sebagai pendekatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setiap manusia atau peserta didik tentu akan memiliki potensi yang sesuai dengan salah satu kecerdasan di atas. Dengan demikian, maka diharapkan salah satu potensi kompetensi dari peserta didik dapat muncul dan dikembangkan. Kecerdasan majemuk yang mencakup 10 kecerdasan itu pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ. Semua jenis kecerdasan perlu dirangsang pada diri anak sejak usia dini, mulai dari saat lahir hingga awal memasuki sekolah 7-8 tahun. Terima kasih, sekian dari saya.